Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodrigo Fernando dengan NIM 410142017. Di sini saya akan jelaskan untuk terkait pembahasan mengenai bagaimana kita mencari nilai optimum dari permasalahan-permasalahan, di mana permasalahan-permasalahan ini akan dibahas dengan menggunakan metode grafik dan garis lidik. Nah, permasalahannya sistem persamaan linear yang kita misalkan ini ada dua sistem persamaan linear. Persamaan pertama yaitu x plus 3y kurang dari sama dengan 5. Lalu persamaan kedua 2x plus y kurang dari sama dengan 7. Nah, lalu syarat stoknya yaitu x lebih besar dari sama dengan 0. Tambahkan syaratnya lagi. Ini ada titik apa ya? Lalu ada y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini kan ada kesulitan ya bagi kita kalau menentukan daerah penyelesaiannya. Karena ini kan sebenarnya bisa, tapi ini kan terlalu banyak arsiran. Jadi untuk memudahkan, ya kita di sini menambahkan syaratnya ini di sini saja. Ya, kita tambahkan x plus y plus 3y kurang dari sama dengan 5 dan 2x plus y kurang dari sama dengan 7. Nah, ini masih kesulitan ya menunjukkan, berarti ini kita ganti aja dari kurang dari sama dengan kita ganti sama dengan. Ini juga kita ganti dengan sama dengan. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menentukan. Nah, jelaskan kalau dibuat seperti ini jelas. Di sini ada daerah penyelesaian dari permasalahan x plus 3y kurang dari sama dengan 5 dan 2x plus y kurang dari sama dengan 7. Nah, seperti itu. Lalu dari daerah penyelesaian ini ada beberapa titik yang memungkinkan kita untuk menentukan nilai optimumnya, yaitu ada menentukan titiknya kita manfaatkan fitur di sini, fitur perpotongan atau intersect. Nah, ini perpotongan antara garis ini dengan garis ini. Nah, lalu ada perpotongan antara garis ini dengan garis ini. Nah, terakhir perpotongan antara garis ini dengan garis ini. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada tiga titik ini yang berpotensi menjadi nilai optimum dari permasalahan berikut. Nah, lalu menentukan nilainya maksimum minimumnya berapa? Nah, kita tentukan dulu fungsinya yang menentukan maksimum atau minimum. Nah, kita misalkan fx, y sama dengan kita misalkan 50x plus 30y. Oke. Nah, misalkan fungsi maksimumnya segini dengan fungsi ini dan diketahui permasalahan seperti ini. Nah, ini itu nanti kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, untuk memanfaatkan nilai tersebut, kita di sini menggunakan fitur sini ya. Maaf. Di sini kita gunakan fitur spreadsheet. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menunjukkan. Pertama kita tulis kolom titik.
y-nya, x, y. Nah, di sini terlihat fungsinya 50x plus 3y. Kalau titiknya kita tuliskan yaitu titik A. Pertama titik A, titik B, titik C. Nah, tinggal kita masukkan untuk menentukan nilai dari titik ini tersebut, nilai fungsinya berapa. Tinggal kita masukkan nilai f A. Nah, lalu f B, dan nilai f C. Nah, bisa dilihat ya, sebentar. Nah, di sini dari nilai di sini dengan cara metode grafik yang kita tentukan diperoleh nilai yang paling kecil yaitu 50. Nah, berarti ini adalah nilai keterangannya. Ini adalah nilai minimum. Sedangkan nilai maksimum yaitu yang nilai terbesar, yaitu di sini. Nah, dari permasalahan ini tersebut tadi, permasalahan x plus 3y kurang dari sama dengan 5, 2x plus y kurang dari sama dengan 7, diperoleh nilai minimumnya adalah 50 pada titik 0,167. Oke, di titik ini. Sedangkan nilai maksimumnya yaitu 178 di titik 3,2,0,6 di titik ini. Oke, ini titik maksimum dan ini titik minimum. Jelas sampai sini ya. Kita lanjut untuk pembahasan ke secara metode garis lidik. Selanjutnya terkait dengan metode garis lidik. Nah, metode garis lidik ini sebenarnya untuk cara awal pengerjaannya itu kurang lebih hampir sama dengan nilai tadi. Dengan metode grafik tadi caranya kurang lebih hampir sama. Nah, ini saya gunakan permasalahan yang sama saja untuk menunjukkan perbedaan cara lanjutan dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini nilainya kan tetap x plus 3y kurang dari sama dengan 5. Di sini untuk memudahkan saja kita tulis sama dengan 5 dan 2x plus y kurang dari sama dengan 7. Terus tadi ada perpotongannya, perpotongan titik A itu di 3,5,0. Sini perpotongan titik B, perpotongan titik C. Nah, dari sini untuk yang membedakan ini mulai sini ya, nanti kita menuliskan di sini. Kita tuliskan langsung saja 50x plus 30y sama dengan K. Nah, di sini ini kita sebut sebagai garis lidik. Garis lidik. Nah, garis lidik. Mengapa kita sebut metodenya metode garis lidik? Karena terdapat suatu garis. Garisnya ini dibentuk dari fungsi yang menentukannya, fungsi tujuannya. Ini yang akan menyelidiki di mana letak minimum dan letak maksimumnya. Nah, di sini kita coba geser ya. Ternyata pergeserannya kurang jauh, maka ini intervalnya saya besarkan saja. Kita misalkan 200. Nah, kita geser. Nah, di sini jelas pada titik ini adalah titik minimum karena baru sedikit digeser, ini sudah paling dekat dengan 0, sudah mencapai suatu titik garis lidiknya mencapai titik tersebut. Ini adalah titik minimum dari permasalahannya. Sedangkan untuk titik maksimumnya yang paling ujung, yang paling jauh dengan 0.
kita tarik terus. Nah, A2 ini di kanannya masih ada A3, maka jelas A3 ini yang menjadi nilai maksimumnya. Oke. Nah, karena itu bisa dilihat tadi titik ini tadi kan minimumnya 0,167. Nah, ini benar kan, minimum sama. Itu karena tadi ini yang paling dekat dengan 0, maka ini adalah titik minimum. Sedangkan dari hasil yang metode grafik tadi maksimumnya ada di sini, di 3,2,06. Nah, di sini 0,3. Ini juga sama dengan pencarian dengan metode garis lidik, hasilnya pada sini. Nah, di 0,3. Nah, itu perbedaan terkait penyelesaiannya. Jika tadi metode grafik kurang lebih hampir sama, caranya dari kita memasukkan kendala-kendalanya, fungsi syarat-syaratnya ada X besar dari sama dengan 0, Y besar sama dengan 0 yang merupakan syarat tak nolnya. Terus tadi kita menentukan fungsi tujuannya, baru kita mencari nilai-nilai fungsi tujuan dari setiap kendala. Nah, itu tadi setiap titik-titik daerah penyelesaian. Yang tadi membedakan yaitu kita mulai dengan cara GeoGebra ini, kita mulai menuliskan pada fungsi tujuannya. Nah, jika tadi yang pertama kita tuliskan dengan fxy untuk memudahkan 50x plus 30y, karena kan yang disama dengan kan tadi fxy-nya. Nah, untuk metode garis lidik yang kita sama dengan kan yaitu nilai k yang kita gunakan untuk menjadi suatu garis lidik yang akan menyelidiki titik minimumnya atau titik maksimumnya dari suatu permasalahan. Dan untuk dua-duanya hasilnya harusnya sama, baik titik nilai minimum atau nilai maksimum. Dengan kedua cara, dengan satu permasalahan yang sama, harusnya nilainya sama. Yang membedakan tadi, jika saya ulangi, jika garis lidik menggunakan garisnya dibentuk dari fungsi tujuan. Yang paling dekat dengan 0 kita sebut fungsi minimum, yang paling jauh dengan fungsi maksimum. Jika menggunakan metode grafik, kita masukkan nilai-nilai titik-titiknya ini yang kita ketahui, baru kita nilai yang paling kecil minimum, yang paling besar maksimum. Oke, sekian dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan terkait materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.